Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Muhammad Ilham, NPI 1461292. Di sini akan dijelaskan mengenai opini tentang privasi dalam menggunakan media sosial. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu tentang definisi media sosial. Jadi menurut Nasrullah tahun 2015, bahwa media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan sosial secara virtual. Oke, selanjutnya adalah definisi tentang privasi. Jadi ini adalah definisi umum tentang privasi. Jadi menurut Quinn pada tahun 2015, beliau mengatakan bahwa privasi adalah pengaturan sosial yang memungkinkan individu untuk memiliki beberapa tingkat kontrol atas siapa yang dapat memperoleh akses ke diri fisik mereka dan informasi pribadi mereka. Oke, kita menuju studi kasus yang menyangkut privasi dalam bermedia sosial. Jadi di sini ada sebuah kasus pada akhir tahun 2014 yang dialami oleh Florence Sihombing, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum UGM, yang mana dia dituntut pidana akibat mengunggah konten yang menghina warga Yogyakarta merepek di media massa. Jadi awal mulanya adalah Florence Sihombing ini sedang berkunjung di Yogyakarta dan melakukan pengisian bahan bakar di sebuah SPBU. Namun Florence Sihombing ini mendapat perlakuan yang tidak seharusnya didapatkan dalam SPBU tersebut. Akhirnya Florence ini melakukan makian terhadap ke kota Yogyakarta beserta warganya, dan akhirnya unggahan tersebut di screenshot oleh temannya dan diunggah ke media sosial lain. Nah, akibat dari unggahan tersebut banyak pihak yang merasa marah terhadap unggahan tersebut dan akhirnya berujung oleh pidana yang pidana terhadap Florence Sihombing ini. Oke, lanjut. Oke, dari kasus tersebut saya akan bahas fungsi privasi. Jadi ada dua fungsi privasi secara umum. Yang pertama adalah privasi sebagai kerahasiaan atau privasi sebagai kebebasan gangguan. Jadi privasi sebagai kerahasiaan maksudnya adalah dalam kasus Florence tadi, privasi sebagai kerahasiaan adalah berarti menyalahkan Florence akibat membiarkan orang lain dapat mengakses data pribadi Florence seperti nomor HP, foto, alamat, seperti itu. Kemudian untuk privasi sebagai kebebasan gangguan, yang berarti ini adalah menyalahkan orang-orang yang melakukan yang marah-marah terhadap Florence di media sosial. Jadi menurut opini saya lebih setuju bahwa fungsi privasi adalah sebagai kerahasiaan. Jadi sebagai contoh, privasi sebagai kerahasiaan adalah ibaratnya kita menjaga rumah kita dari maling nih, dengan cara mengunci pintu rumah kita serta selalu sikap dalam mendengarkan bunyi-bunyi yang tidak wajar di rumah kita, seperti itu. Nah, itu adalah privasi sebagai kerahasiaan. Jadi menjaga rumah kita tetap aman, seperti itu. Kemudian kalau privasi sebagai kebebasan gangguan berarti kita memberikan kunci kepada orang lain dan tapi dengan himbauan bahwa dia tidak boleh mengganggu kita, seperti itu. Dan itu tidak masuk akal. Kalau menurut saya lebih setuju ke privasi sebagai kerahasiaan. Oke, lanjut. Public versus private. Jadi dalam kasus Florence tadi, Florence telah mengunggah
mengunggah apa yang dialaminya ke media sosial. Jadi dalam hal ini karena temannya juga bisa mengetahui unggahan tersebut, berarti diasumsikan di sini bahwa Florence mengunggah unggahan tersebut secara publik, yang berarti semua orang dapat mengaksesnya atau melihatnya. Jadi dalam hal ini, menurut opini saya tidak ada pelanggaran privasi dari pihak manapun, melainkan akibat dari Florence itu sendiri, yang harusnya dia tidak melakukan makian terhadap warga Yogyakarta, tapi hanya menjelaskan apa yang dialaminya saja. Jadi dalam hal ini, kalau menurut opini saya adalah yang salah tetap Florence. Oke. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah selalu menjaga privasi dalam menggunakan teknologi internet, terutama media sosial. Jadi selalu berhati-hati dan selalu sering-sering menghapus jejak internet, terutama history browser, untuk keamanan kita sendiri. Baik, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.